Selamat pagi. Tema kita pagi hari ini adalah berpuasa, alami pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Buka kitabnya saudara di kitab Yoel 2, mulai dari ayat yang ke-12. Perikop kita judulnya seruan untuk bertobat. Mengapa hari-hari ini banyak sekali tekanan dalam kehidupan? Goncangan makin banyak. PHK udah terdengar di mana-mana. Perekonomian makin anjlok. Keadaan keluarga makin belum pulih. Saudara, ini waktunya mendengar suara Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua termasuk saya alami satu pemulihan yang dahsyat melalui puasa. Ya, buka kitabnya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Diawali dengan kalimat tetapi sekarang juga. Berarti bukan kita nego nanti. Jangan habiskan waktu untuk mengasihani diri sendiri, apalagi menyesali apa yang sudah hilang, menyesali segala apa yang kita sudah gak bisa dapatkan kembali. Stop dengan semuanya itu. Ini sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan suruh apa? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dikatakan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kenapa kok harus berbalik? Orang membalikkan badan berarti kan membelakangi dong. Selama ini kita membelakangi Tuhan, sadar? Kita membelakangi Tuhan, buktinya adalah tidak pernah ngobrol sama Tuhan, gak pernah berjumpa, gak menunggu Tuhan, gak menanti-nantikan Tuhan, bahkan tidak mendengar Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berbaliklah. Dikatakan dengan segenap hati. Butuh kepahaman, butuh pengertian, butuh ngerti banget. Jadi kalau Tuhan katakan berbaliklah kepadaku, kata Tuhan, dengan segenap hati itu bukan karena engkau menangisi, meratapi karena apa yang sudah hilang, tetapi ada satu kesadaran yang tinggi bahwa kita sudah membelakangi Tuhan selama ini. Kristen sih, tapi gak kenal Tuhan. Ibadah minggu, tapi gak kenal Tuhan. Berdoa juga tiap pagi, tapi tidak kenal Tuhan. Sudah waktunya berbalik. Kalau semuanya diizinkan Tuhan hancur berantakan itu, ini satu warning di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan lagi serius sama kita semua. Tuhan ingin kita gak main-main lagi dengan kekristenan kita. Karena kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah gaya kehidupan kita yang hidupnya takut akan Tuhan. Itu yang mesti kita pegang. Karena sekali lagi kekristenan bukan agama. That's why Tuhan katakan pagi hari ini, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Pakainya hati bukan mulut. Kita bertobat bukan karena kita sudah hilang, sudah bangkrut, sudah gak punya apa-apa. Lalu kemudian kita baru bertobat agar supaya semua dikembalikan Tuhan, memiliki hati yang murni. Tuhan katakan apa? Berbaliklah dengan segenap hatimu. Yang artinya butuh kemurnian hati, bahwa kita sadar kita melakukan kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran. Kita sudah mengesampingkan Tuhan, kita gak pernah lagi menunggu Tuhan, kita gak pernah lagi menyapa Tuhan di pagi hari. Kita sudah terlalu sibuk dengan urusan kita sehari-hari. Makanya Tuhan katakan, tetapi sekarang juga. Waktu kita udah gak lama. Sudah terlalu banyak kehidupan masa sukar sekarang ini. Kita menghabiskan waktu kita hanya untuk apa? Kesenangan pribadi. Kita lupa dengan kepentingan Tuhan. Hidup kita hanya ini aja. Pokoknya yang penting materi, kaya. Yang penting bisa traveling. Yang penting punya semuanya. Takut sekali gak punya duit. Takut sekali kehilangan jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu kita lupa kepentingan Tuhan. Makanya Tuhan pagi hari ini ingetin kita semua. Kalau temanya tentang berpuasa, alami pemulihan dari Tuhan, jangan dipikir bahwa, oh aku pengen uangku kembali, aku pengen bisnisku usaha kembali, aku ingin pekerjaanku kembali. No.
Pesan Tuhan tidak bicara tentang materi. Pesan Tuhan bicara tentang apa? Pribadi kita utuh, sempurna, kembali kepada Tuhan. Kita itu diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Kita udah jauh dari gambar diri kita. Minder, takut miskin, ya, pengen dihargai, pengen dikenal, berubah jenis kelamin, lalu berusaha pengen kaya, pengen nampak kaya, merasa paling bisa semuanya. Gambar diri banyak yang rusak, hidup banyak terluka. Kita sudah melenceng dari kehidupan yang seharusnya. Gambar akan rupa Allah itu sudah melenceng jauh. Makanya Tuhan katakan, sekarang juga waktunya sudah singkat. Jangan sibuk dengan urusan pribadi. Kita sibuk memikirkan apa yang hilang. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Puasa ini bukan bicara tentang nggak makan atau nggak minum. Puasa itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpuasa itu bukan barter. Saya puasa supaya saya dapat pekerjaan, supaya saya bisa menikah, supaya saya Berpuasa itu murni kita kembali kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan. Banyak sekali orang punya mindset yang salah tentang puasa. Puasalah supaya cepat dapat pekerjaan. Puasalah supaya kamu cepat nikah. Puasalah supaya berpuasalah yang benar demi pertobatan. Puasalah yang benar agar supaya bangsa kita, supaya bangsa-bangsa, supaya gereja Tuhan, supaya keluarga mengalami pertobatan. Itu yang utama. Itu disebut dengan puasa. Makanya hari-hari ini Tuhan mengajak kita semua berpuasa. Diam dari segala bentuk aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita. Sekarang waktunya diam, ditutup mulutnya, dijaga hatinya, fokus kepada Tuhan, lakukan doa, pujian, penyembahan, lebih banyak membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan semuanya itu berpuasa, saudara. Karena sekali lagi puasa bukan tidak makan dan tidak minum, tetapi dari aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, yang sempat merusak hubungan kita dengan Tuhan, tidak mampu mengendalikan diri dengan benar, banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Berpuasa dengan menangis dan dengan mengadu. Tuhan tidak tertarik kita nangis karena kehilangan pekerjaan. Tuhan juga tidak tertarik kita menangis karena deposito kita udah makin hari makin nipis. Tuhan juga gak tertarik, saudara, kita menangis terus karena ditinggalkan pasangan. Tuhan lebih tertarik kita menangis karena mengakui semua kesalahan. Tuhan lebih tertarik melihat kita bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Menangis karena merasa bersalah meninggalkan Tuhan. Menangis karena gak kenal siapa Tuhan. Tuhan lebih tertarik dengan semua itu. Makanya jelas banget di awal di ayat ini. Sekarang ini berbalik, berpuasa, nangis, sujud menyembah Tuhan, menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Rasa-rasanya jabatan itu gak ada apa-apanya. Semua kekayaan itu gak ada apa-apanya. Keinginan-keinginan untuk tenar itu gak ada apa-apanya. Bahkan kehancuran apa saja yang sedang kita alami, sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, itu gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan bagaimana caranya kembali untuk menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu selama ini kita itu hanya memikirkan kepentingan pribadi. Tuhan ingin mengembalikan kita ke posisi yang benar. Menangis dan dengan mengadu. Yang artinya waktu engkau mengalami satu kesakitan karena
Karena mengakui kesalahan, karena mau berbalik, engkau mengalami satu kesakitan dagingmu itu. Ada satu gairah yang luar biasa. Hadirat Tuhan itu turun membuat kita makin hari makin cinta sama Tuhan. Kesakitan itu bukan karena kehilangan deposito. Kesakitan itu bukan karena hari ini engkau gak bisa makan enak. Tapi sungguh-sungguh daging kita merasa sakit karena gak bisa lagi berbuat dosa. Ini waktunya sekarang ini. Jangan sibuk memikirkan bagaimana caranya bayar utang. Bagaimana caranya supaya dapat cari pekerjaan dan lain sebagainya. Perbaiki terlebih dahulu hidup kita. Kita sudah banyak melakukan kesalahan. Kita mengotori mulut kita, mengotori pikiran kita dengan hal-hal yang najis. Banyak nonton film porno. Banyak sekali ngerokok, sering ngerokok, narkoba. Suka julid sana sini. Ngomongin orang, rasanin orang. Waktunya berdiam diri. Kalau mau mengalami pemulihan, bukan pemulihan supaya keuanganmu pulih, supaya keluargamu pulih, supaya kau sehat kembali. Itu bonus. Bonus daripada waktu apa? Kita bertobat, melakukan kehendak Tuhan, itu bonus, itu reward. Kalau kita taat itu nggak usah kita minta, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita punya kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Ditolong nggak ditolong, ada mujizat atau enggak, kita masih sakit atau kita sudah sembuh, kita punya uang atau nggak punya uang, enak atau enggak enak, tetap nyembah Tuhan. Memiliki kemurnian hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan artikan. Tuhan tahu loh, kita banyak bersandiwara. Tuhan tahu banget kita datang kepada Tuhan hanya karena faktor meminta. Tuhan tahu banget. Makanya di ayat yang pertama ini jelas Tuhan butuh anak-anak yang datang kepada Dia dengan hati yang murni. Punya sikap seperti itu. Berikutnya, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tadi seperti yang saya bilang, Tuhan gak tertarik dengan air mata buaya. Tuhan tidak tertarik dengan jerit tangis kita yang susah bayar utang. Nggak tertarik dengan semuanya itu. Karena sekali lagi untuk menghasilkan mujizat, hanya dengan membalikkan telapak tangan yang sekian detik itu, Tuhan bisa lakukan. Tapi bukan itu. Banyak utang berarti banyak yang dilakukan. Yang salah. Sakit penyakit nggak kunjung sembuh, berarti banyak kesalahan di masa lampau. Sampai terjadi perceraian, pasti banyak kesalahan di masa lampau. Ayo bertobat. Bukan waktunya menghakimi, oh yang ini banyak dosa, oh karena yang ini. Menganggap diri paling benar, semua salah. Semua salah. Masing-masing berurusan dengan Tuhan. Saya pun waktu kehilangan pekerjaan, waktu saya diminta sama Tuhan menutup saya punya bisnis usaha. Saya mengakui semua kesalahan saya. Pelanggaran yang saya perbuat. Saya tahu saya manusia biasa seperti Anda semua. Saya bikin salah banyak. Tapi pada akhirnya saya paham bahwa saya terlalu sering menyakiti hati Tuhan. Sibuk dengan bisnis usaha saya. Sibuk dengan pekerjaan saya pagi-pagi. Saya nggak menyapa Tuhan. Saya nggak melayani dengan sungguh-sungguh. Saya hanya membutuhkan mujizatnya, saya hanya butuh kekayaan saja. Saya rasa saya harus selesai dengan semua itu. Makanya pagi hari ini, waktu saya menyampaikan ini firman Tuhan waktu saya baca dan saya sampaikan kepada saudara, saya terlebih dahulu mengatakan, yes Tuhan. Pada akhirnya aku paham dengan semuanya itu. Makanya pagi hari ini saya sampaikan kepada saudara. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Gak usah khawatir dengan apa yang gak bisa kau makan lagi, gak bisa kau pakai lagi, gak bisa kau nikmati lagi. Yang hilang itu adalah materi. Yang hilang itu cuma barang. Tapi yang terpenting adalah mengusahakan bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan dibangun kembali. Coba, kapan terakhir kali Anda bisa merasakan hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali kau mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan. Kapan? Atau
jangan-jangan gak pernah melakukan itu di hadapan Tuhan? Pernahkah Anda menyampaikan perasaan-perasaan ingin dicintai Tuhan terus menerus gitu? Sadar gak sih bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan. Kita diampuni, kita dikasihi, kita diterima. Waktu kita minta mujizat Tuhan berikan. Kita banyak melakukan pelanggaran dosa dan semuanya itu Tuhan mengampuni. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Makanya dikatakan, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Penampilan gak penting. Kalaupun sekarang yang kau pakai barang, maaf ya, yang dipakai hanya barang murah. Rumah yang tadinya kita punya terpaksa harus ngontrak, it's okay. Tuhan lagi gak butuh penampilan kita. Gak tertarik juga dengan persoalan kita, enggak. Tuhan sedang merindukan hati kita kembali utuh di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pagi-pagi bangun nyembah Tuhan. Datang ibadah minggu gak pernah terlambat lagi. Biasanya tukang telat gak pernah telat. Biasanya pagi-pagi sibuk dengan pekerjaan gak pernah sibuk dengan itu. Pagi-pagi sudah berada di depan, di hadapan Tuhan maksudnya. Sudah rapi di hadapan Tuhan. Hendak menyapa Tuhan dengan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tuhan lagi menantikan itu loh. Yang biasanya kita gak pernah lakukan itu. Tiba-tiba kita bisa merasakan kasih Tuhan. Mau ditolong kek, mau enggak, mau ada mujizat atau enggak, tetap konsisten nyembah Tuhan. Itu yang Tuhan nantikan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Gak penting dengan semuanya itu. Yang dimaksud Tuhan adalah berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Tadi di ayat yang sebelumnya apa? Berbaliklah kepadaku, karena kita selama ini udah membelakangi Tuhan. Gak menaruh rasa, orang membelakangi itu kan berarti gak punya rasa hormat toh? Selama ini kita gak punya rasa hormat di hadapan Tuhan. Bangun ya tinggal bangun. Gak menyapa Tuhan. Punya masalah dikit langsung Tuhan tolong. Begitu ditolong kita udah bye Tuhan. Nanti dulu saya sibuk. Nanti ya kalau saya punya waktu saya jumpai engkau kembali. Tuhan lagi gak membutuhkan semuanya itu. Terkadang kita diizinkan mengalami kemandekan. Diizinkan jualanmu gak laku. Diizinkan sakitmu gak pulih. Diizinkan keluargamu mengalami goncangan. Tuhan pengen lihat. Engkau akan lari kemana? Apa responmu? Bagaimana caranya engkau berdoa? Sebesar apa kecintaanmu kepada Tuhan? Tuhan pengen lihat. Dan pagi hari ini, waktunya udah singkat nak. Engkau udah terlalu main-main dengan kekristenan. Kekristenan bukan agama, saudara. Kekristenan itu adalah kecintaan kita kepada Tuhan. Hubungan yang dibangun dengan Tuhan tiap hari itu kekristenan. Jadi kalau ada orang murtad meninggalkan agama, yaitu karena yang ditinggalkan agama, mereka gak punya relationship dengan Tuhan. Berbahagialah engkau yang pagi hari ini diingetin sama Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan udah rusak. Berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan katakan ini. Tuhan tahu kok kita gak kuat. Tuhan tahu engkau mengalami banyak kehancuran dalam keluarga. Tuhan tahu engkau susah bayar utang. Tuhan tahu. Tapi Tuhan lebih mengutamakan apa? Berbalik. Pertobatan itu jauh lebih penting daripada pakaian, makanan, minuman. Termasuk nama baik. Terkadang kita diizinkan Tuhan nama baik kita diinjak-injak sama orang. Kita mengalami gesekan yang luar biasa. Supaya kita rendah hati. Supaya mulut kita yang biasanya ngutukin orang, tiba-tiba kita berubah jadi mendoakan. Yang biasanya kita suka kasar terhadap orang, kita bisa bersabar. Bahkan masih bisa tersenyum waktu orang ngata-ngatain kita. Tuhan rindu kita mengalami perubahan itu.
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab, ini Tuhan mau ingetin sama kita. Sebab Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Sudah lupakah kita bahwa Tuhan terlalu banyak melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita? Berapa sering kita terima mujizat? Kita dikasihi, kita diutamakan oleh Tuhan. Kebutuhan kita senantiasa dicukupi oleh Tuhan. Sadarkah kita bahwa Tuhan itu penyayang? Sadarkah kita bahwa kita itu memiliki Tuhan yang begitu sabar? Kita gablek banget, jatuh dosa terus menerus. Tapi Tuhan begitu sabar ngingetin kita. Come on, saudara. Waktunya merasakan hadirat Tuhan kembali. Waktunya menikmati kasih Tuhan kembali. Jangan cuma sekedar yang penting doa. Tapi hatimu kering. Waktu engkau berdoa hatimu kering, kau gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Waktu engkau nyanyi pikiranmu kemana-mana. Penyebabnya karena kita sudah kehilangan kasih Tuhan. Kita udah sibuk ngurusin pribadi kita. Makanya semuanya itu butuh pemulihan kembali. Waktu pertama-tama kita mencoba untuk membangun hubungan itu, mungkin kita merasakan kering, mungkin kita nggak merasakan apa-apa. Masuk terus. Berjuanglah untuk bisa mendapatkan kasih Tuhan itu. Berjuang, saudara. Ingat cerita orang buta yang minta disembuhin sama Tuhan. Tuhan, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Aku orang berdosa. Aku pengen melihat. Kasihani aku Tuhan. Dia menanti-nantikan Yesus dengan segenap hati. Karena dia gak bisa jalan. Dia menanti-nantikan hadirat Tuhan. Dia berusaha mendengar jejak langkahnya Yesus. Kita suka itu gak? Atau jangan-jangan kita hanya berdoa, Tuhan terima kasih pagi hari ini. Tuhan terima kasih kau urapi berkati, amin. Kualitas doa seperti anak sekolah minggu. Gak ada kenaikan sama sekali. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin sekali kita berubah. Cara kita bersyukur, cara kita muji nyembah Tuhan, cara kita memperlakukan Tuhan, Tuhan pengen kita berubah. Makanya firman Tuhan ini diingetin lagi. Dia itu penyayang loh. Dia itu sabar banget sama kita. Dia ini Yesus yang setia, menanti-nantikan kita. Bisa gak sih diam dulu? Bisa gak sih kita gak terlalu sibuk dengan urusan kita? Kita tuh siapa tuh? Terkadang kita sadar gak saudara? Kita ini numpang di bumi. Kita cuma numpang. Adakah rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan? Adakah kita bersyukur, Tuhan terima kasih pagi hari ini kau buat saya sehat. Tuhan terima kasih kau buat saya bisa melihat. Terima kasih Tuhan saya bisa berjalan. Adakah rasa ucapan syukur itu di hadapan Tuhan? Tahu kan? Mengucap syukur itu penuh dengan pujian penyembahan. Ada rasa syukur yang begitu luar biasa. Yang keluar dari dasar hatimu. Bahwa aku bangga punya Tuhan. Aku bangga jadi ciptaannya. Aku bangga dikasih Tuhan. Itu ucapan syukur namanya. Karena mengucap syukur itu bukan utangmu lunas. Bukan sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Sekali lagi semuanya itu reward. Akibat ketaatan. Tetapi yang diperlukan Tuhan adalah kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa dia pengasih, dia penyayang, dia ngampunin kita. Dia mengasihi kita. Menerima kita apa adanya. Dosa kita terlalu banyak. Dosa saya terlalu banyak. Tapi adakah kita punya rasa syukur di hadapan Tuhan? Kita dibela. Seringkali kita dibela sama Tuhan. Seringkali kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Mari saudara, kembali lagi kepada kasih mula-mula Tuhan. Ada sekian banyak jiwa ini, ada sekitar 114 orang yang ikut live pagi hari ini. Anda hari-hari ini merasa kering.
Waktu doa, nyembah Tuhan, rasanya kering banget. Anda nggak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Anda nggak tahu caranya bagaimana bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena hubungan Anda dengan Tuhan udah mulai rusak. Udah rusak lama justru. Karena doamu hanya sekedar minta. Makanya nggak heran waktu engkau datang dalam hadirat Tuhan, engkau kering banget. Pikirannya kemana-mana. Karena fokusnya bukan Tuhan. Fokusnya kepada apa yang hilang, apa yang kurang. Bertobatlah dengan semuanya itu. Dan yang kedua, ketika kita fokus, dan yang kedua ini, perhatikan cara kita hidup. Kita suka kasar sama orang. Kita suka mengutuk. Kita suka ngomongin yang gak benar. Kita suka menghujat Tuhan. Kita suka negative thinking dengan kehidupan kita. Waktunya berhenti dengan semuanya itu. Berbalik, yang artinya kita selama ini membelakangi Tuhan. Gak menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Berbalik itu karena kita selama ini gak mendengarkan Tuhan. Bikin keputusan tanpa tunggu Tuhan. Waktunya kita di hadapan Tuhan. It's okay. Kalaupun semuanya ini sekarang hancur, hilang, bahkan kau mengalami kerugian yang begitu dahsyat, respon pertama adalah, Tuhan ini aku. Aku banyak salah di hadapan-Mu. Tuhan ini aku banyak meninggalkan Engkau. Aku melukai hati-Mu, ini aku Tuhan, ampuni aku. Memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kapankah kita harus berpuasa? Sekali lagi, berpuasa itu bukan barter. Supaya engkau dapat jodoh, supaya engkau dapat pekerjaan, supaya engkau mengalami pemulihan. Bukan. Puasa yang benar bertujuan untuk pertobatan. Untuk mengalami sesuatu hal yang selama ini merusak hidup kita. Kita ingin Tuhan kembalikan utuh. Menjadikan satu pribadi yang utuh. Sekali lagi ya, kekristenan bukan agama. Orang dibaptis itu tanda bahwa kita terima Yesus. Tapi bukan berarti itu tiket untuk masuk dalam surga. No. Keselamatan perlu kita kerjakan. Artinya apa toh? Dijaga hidupnya. Kalau kita berbuat dosa terus-menerus, surat baptis kita nggak laku. Kalau kita terus membelakangi Tuhan, surat baptis kita nggak laku. Mau pelayanan sehebat apalah, terkenal apalah di dunia ini, selama hubungan kita dengan Tuhan rusak, semuanya itu juga nggak laku. Saya koreksi diri berkali-kali. Karena saya tahu, saya menyampaikan ini firman Tuhan. Kalau saya tidak melakukan ini, saya tahu betul bahwa itu pun tidak laku untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Pertobatan. Jadi kapan kita berpuasa? Waktu kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku banyak salah. Tuhan, aku banyak melakukan kesalahan. Berpuasalah di situ. Berpuasa itu kita banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Berpuasa itu banyak nyembah Tuhan. Kualitas puasa yang benar itu diwujudkan apa kecintaan kita kepada Tuhan. Banyak sekali orang melakukan puasa yang salah. Karena paradigma tentang puasa mereka sudah salah. Beranggapan bahwa berpuasa itu supaya Tuhan mengembalikan apa yang hilang. Atau Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru seperti jodoh gitu ya. Pekerjaan, bisnis usaha, keluarga. Gak ada salahnya sih itu melakukan puasa. Tapi kalau tujuannya itu bukan tentang pertobatan, banyak sekali orang kecewa melakukan itu. Kalau Tuhan gak suruh puasa, jangan puasa. Karena sekali lagi, puasa itu untuk pertobatan. Yang kedua, puasa untuk apa? Doa kita menjadi powerful. Kita gak gampang kena serangan musuh. Kita gak gampang terintimidasi dengan apapun.
kita berhati-hati sekali dalam hidup. Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, pertobatan jauh lebih penting dari semuanya itu. Amin. Jadi yang pertama adalah berbalik, cari Tuhan. Yang kedua, pahami bahwa Dia adalah Allah Tuhan kita. Dia mengasihi kita, Dia penyayang, Dia lebih dari segalanya. Yang ketiga, mulai menyembah Tuhan. Tiap hari nyembah. Lebih banyak muji nyembah Tuhan. Lakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Alami itu lebih lagi. Hadirat Tuhan itu memerdekakan. Hadirat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Makanya jangan habiskan waktu hanya untuk curhat sana sini, minta doaan sana sini. Anda justru butuh waktu berdua dengan Tuhan. Alami kasihnya, alami cintanya. Kita akan mengalami satu perubahan yang dahsyat. Percaya saja. Tiba-tiba engkau akan melihat keluargamu dipulihkan. Tiba-tiba saja engkau akan mengalami pemulihan keuanganmu dipulihkan. Sakit penyakitmu tiba-tiba sembuh. Yang pertama itu adalah diri kita berubah terlebih dahulu. Amin. Ayo, mau ya? Mulai sekarang, ayo praktek. Prakteknya sekarang. Jangan nanti. Jangan habiskan waktu untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Ini aku Tuhan. Aku mau bertobat. Aku banyak salah. Aku banyak salah Tuhan, aku banyak salah. Sekarang waktunya aku mau berubah. Amin. Baik, kita doa sama-sama.